hari dia nggak pulang-pulang, terus 50 hari itu dapat 500. Ini nih, live Instagram di kamar kan, nah seperti itu. Jadi itu yang pertama. Iya. Di situ udah ngerasa kok kayak seru gitu kan ya, Roadshow apalagi gitu kan ya. apalagi kan ketemu mitra-mitra itu. Oh, jadi kamu dulu roadshow itu sekedar datang aja ke LOP yang lagi ada di kota itu gitu ya, dulu awalnya. Nah, kebenaran waktu selesai jalan-jalan sama anak dan mama ada LOP Bogor. Oh, jadi mampir. Benar-benar. Sebenarnya nggak ada pikiran ke situ, cuman ketika ketemu teman-teman nih gitu kan ya kayak seru gitu kan. Iya. Jadi aku langsung berpikir nih, bagaimana kalau aku samperin mitraku satu ke satu, karena kan misalnya mereka rata-rata dari Facebook. Ya, online. Jujur aja waktu itu untuk mitra dari insurance aku banyak nggak touching karena kan nggak dibolehin gitu ya. Yeah. Kecuali yang memang nyamperin ke aku seperti itu. Jadi kebanyakan tuh yang join itu di luar insurance seperti itu ya. Nah jadi udah nyamperin satu-satu. Waktu itu aku kan masih bawa anak, aku cuma berpikir bagaimana caranya anakku ini bisa anteng agar aku bisa nyetir, karena kan aku nggak pernah sih dari Jakarta ke Bandung itu nggak pernah gitu loh. Jadi baru pertama itu Jakarta, Bogor, Jakarta, Bandung gitu ya, baru pertama itu. Dan aku tahu kan anakku kan ya, kalau misalnya mereka udah bosen mereka pasti akan adalah ya cekcoknya gitu kan ya. Akhirnya aku minta tolong Mbak Desi, aku bilang Mbak temenin aku yuk, aku bilang yang penting Mbak jaga anakku aja kalau kalau lagi rusuh gitu ya. iya lagi rusuh dikasih tahu nggak apa-apa, nanti marahin nggak apa-apa gitu kan ya. Nah, jadi awalnya seperti itu kami roadshow men. Nah kebetulan Mbak Desi ini punya teman-teman nih di Bogor gitu. Toxic dong, datang Wah, udah lagi 2022 itu kan drop lagi tuh, aku jujur aja. ya. Ada sempat penurunan sales ya. Betul. 2021 4 bulan aku toreda. Di 2022 aku melambat. Jadi 5,5 bulan baru aku toreda. Nah begitu aku roadshow itu bulan Januari 2022 itu bonusku cuma 6 juta. Sebenarnya kan memang ada tabungan dari sebelumnya gitu kan. Nah jadi aku 6 juta sebulan. Mbak Desi waktu itu 6 juta setahun. Segitu udah roadshow ya? Segitu udah roadshow. Dahsyat. Biasanya orang nunggu puluh-puluh jut-jut, ratusan jut-jut dulu baru roadshow. Karena teman-teman roadshow ini sangat menghabiskan biaya ya, jujur aja ya kan Ci, buat akomodasi saat kita nginep, buat transportasi segala macam. Jadi kalau kita nggak punya strateginya, kalau kita nggak benar-benar mengusahakan supaya efektif dan efisien, jadi kita nanti akan boncos alias malah lebih besar pasak daripada tiang. Kan tujuan kita emang roadshow ini untuk pastinya memperbesar income kita juga ya kan. Iya sis ya, gak mungkin mungkin untuk mencapai Ronin, Toreda, ya samurai kalau misalnya selebgram atau artis bisa lah, pasti bisa. Tapi untuk beranjak ke Shogun, ke Daimyo, Bushido tanpa roadshow, aku sih jamin gak bisa. Bener gak? Jujur aja aku setelah benar-benar face to face nih sama kita, terus ngobrolnya dari hati ke hati sambil bertatap muka, sambil tatap mata, wah itu baru mereka ternyata on fire-nya setelah itu gitu loh sih. Jadi buat aku sih nggak apa-apa ya teman-teman roadshow untuk mungkin tujuannya sekedar ketemu dulu sama tim-tim yang ada di sana, itu boleh banget. Nah terus sis, jadi pas kamu roadshow itu biasanya strategi apa yang kamu lakuin supaya roadshow-nya efektif? Apakah cuman menggulung aja, misalnya kayak tadi Mbak Desi punya teman-teman di Bogor misalnya, terus kamu ke Bogor bantuin beliau gitu kan, atau gimana biasanya proses menggulungnya supaya tim-tim kamu tuh di situ semakin besar tuh gimana yang dilakuin? Jadi itu yang awal ya, jadi masih impulsif gitu kan ya. Dan memang jujur aja waktu itu kita cuma modal bismillah lah kita bilang gitu kan ya. Nah bersyukurnya kita juga sambil branding, tapi memang untuk budget dan sebagainya. Oh jadi sambil diposting banyak banget ya mendongkrak semangat mitra-mitra kita yang di daerah kita. Oh jadi mereka ingin melakukan hal itu juga gitu ya? Ya mereka mikirnya gini, Sisil keluar kota, ngapain keluar Batam gitu kan ya? Sisil nggak ini kita lagi gitu kan ya, kayak gitu. Jadi akhirnya mereka dorong untuk jalan sendiri gitu. Sisil udah nggak peduli kita. Nah terus aku udah mulai ke Sumatera, Kalimantan gitu kan ya, paling jauh aku sampai ke Flores, Maluku gitu kan ya. Itu padahal masih apa tuh, Ronin apa samurai? Aku ke Maluku
kan ya, aku support secara online aja dulu. Misalnya mereka sudah bisa bicara dari sisi mereka, terus misalnya ada pertanyaan dari calon mitra mereka belum bisa jawab, aku bisa bantu video call atau telepon samperin. Nah yang kan dari Batam, aku baru bisa perginya 6 bulan kemudian, di bulan 2 tahun 2023 gitu ya. Nah di situ tuh tiketnya dari Batam sampai ke Tomoa itu 6,7 juta. Itu satu kali jalan kan ya? Satu kali jalan, bukan PP teman-teman. Ya, jadi trik tips yang pertama, lihat perkembangan dulu. Jadi sebelum aku datang pun sebenarnya sudah ada perkembangan minimal 3 paket sehari dari sana. 3 paket sehari dari sana. Gitu kan ya. Terus yang kedua, budget gitu kan ya. Jujur aja waktu itu aku sama sekali nggak tahu mau dari mana, tapi yang kelihatan berkembang tuh cuma dari sana gitu loh. Ya udahlah, bismillah gitu ya naiknya. Jadi sebenarnya tipsku itu sebenarnya tidak jauh-jauh dari nekat. Tapi emang semua pengusaha itu, semua pebisnis wajib berani mengambil resiko, teman-teman. Wajib. Terus Ci. Aku nggak ada mobil tahu untuk dana roadshow kesananya. Wow. Itu kalau digadein tapi akhirnya bisa ditebus lagi atau gimana? Sampai sekarang masih nyicil ya. Aku pikir nyicil masih bisa, masih oke gitu kan, nggak apa-apa lah gitu kan ya. Hebat. Dan terus waktu sampai di situ sebenarnya dia sempat ragu gitu kan ya, Kak nanti kakak datang jauh-jauh nggak ada orang gitu kan ya. Nah aku beli tiket nih, nggak mungkin aku mundur gitu kan. Nah jadi aku bilang yang penting kamunya mau nggak ketemu. Nah gitu kan, mau Kak gitu. Nah mau kata dia, satu orang kamu aja udah cukup, aku bilang kayak gitu. Masya Allah. Luar biasa. Terus Ci. Nah dari situ sampai aku di Pulau Moa itu ya kan, aku kira cuma dia doang, ternyata langsung table tuh full 8 orang jadi 9 orang. Wow. Terus habis itu mereka masih yang dengan ngeluh lah ya, susah jual mahal. Pastilah. Aku bilang aku udah jauh-jauh ke sini, aku nggak mau denger itu gitu kan ya, karena jangankan di daerah, di kota pun nggak pernah aku dengar orang bilang AFC itu murah kayak gitu. Murah, benar. Iya kan? Permasalahan dari Aceh sampai Papua sama. Oke, yang aku pengen dengar adalah kan ada 8 orang nih, satu-satu ditanyain kenapa ya kagak gabung, apa yang kakak perjuangkan, manfaatnya kakak rasa. Jadi satu-satu kutanyain. Dari ujung bilang mama kisah hati harus operasi nggak jadi operasi. Terus ada yang bilang sinusitis sudah sampai hijau-hijau ingusnya gitu kan ya, harus operasi nggak jadi operasi. Ada yang anaknya amandel sampai kalau udah ileran itu bantalnya seperti bau nanah seperti itu, nggak jadi operasi. Jadi selesai di situ, jadi ya udah aku bilang oke, ada tempat nggak? Tempatnya untuk LOP aku bilang gitu kan masih ada mobil nih. Ada uang. Oke, nah habis itu dapatlah waktu itu aula Kodim. Ternyata sewa gedung dengan sewa kursi, meja dan lain-lain beda-beda. Nggak apa. Biaya lagi itu ya. Total sama aku bilang lah kita kasih konsumsi gitu kan ya, karena kan kasihan juga orang datang sore-sore panas gitu kan ya, nggak ada makan gitu, ya udah sama konsumsinya total 4 juta kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Itu sis nyapu ngepelnya kami juga tangan Allahnya itu, tapi akhirnya dibantu juga ya sama orang-orang yang dari Kodimnya juga, tadi yang ngangkat-ngangkat kursi dan sebagainya. Dari 9 orang ini kami tiketnya tuh kebetulan mitraku yang aku samperin gitu ya, dia punya usaha percetakan. Aku bilang ya udah, foto kita bersembilan ini aja yang di print, kasih tempat, kasih tanggal, kasih jamnya, dan kasih tahu di situ ada door prize. Aku bilang, nah kan aku ada bawa beberapa redemption seperti produk lah ya, beberapa produk redemption. Akhirnya itu kan hari Kamis turun ke situ, acaranya tuh hari Sabtu, jadi kami persiapan 2 hari, dan kami memang kasih tiketnya gratis. Kita print 200 tiket, kecil-kecil aja gitu kan ya. Jadi dari 8 orang ini bagi sebar 200 itu bagi sama rata, jalan ke daerah rumah masing-masing, si tetangga masing-masing. Sebarin si undangan itu gitu ya. Iya. Nah jadi akhirnya di hari Sabtu acara mulai jam 3. Setengah 3 acaranya
gitu kan ya, karena untuk menghindari panas itu. Sampai jam 3:30 baru satu datang gitu kan ya, terkumpul lah akhirnya sampai setengah dari barisan yang kita buat gitu kan ya. Udah aku bilang nggak apa-apa, kita mulai aja karena ini udah 3:30 gitu kan ya. Terakhir terkumpul tuh 40 orang. Wow, lumayan ya, tapi ya. Lumayan. Oke, aku bilang susunannya simpel aja, aku bilang buka acara nyanyi Indonesia Raya, doa gitu kan. Nah akhirnya udah selesai mereka testimoni, nggak ada jeda, nggak ada batas tuh sis, testimoninya terserah pokoknya. Mau berapa menit nih gitu ya? Ada yang 30 menit, jadi grogi gitu kan ya, nggak berhenti. Biasanya Gitu kan ya, pas ya udah kita bagi-bagi sampai akhirnya aku punya satu paket subausu gitu kan ya, karena aku cuma punya itu aja, ya udah aku bongkar. Adalah orang yang kami prospek ya hari sebelumnya, itu tuh orang tuanya lagi sakit dan dia memang tidak ada sama sekali, tidak ada dana seperti itu, dia yang dapet gitu loh, nomor dia yang dapet gitu kan. Nah terus yang satu lagi ada nakas yang dapet, dibaginya semuanya ke kawan-kawannya, jadi dia cuma dapat satu saset kalau nggak salah. Terus ini luar biasa banget lah. Nah karena tadi kami nge-live gitu kan ya, besok-besoknya juga kami totally nggak ada kegiatan apa-apa karena 90% kan Nasrani di situ semua ya. nah pada ibadah ya hari Minggu ya. Nah dari Senin, Selasa dan selanjutnya yang tadinya aku datang mereka bilang mahal gitu kan ya, tapi sis orang datang ke rumah antar duit atau kami dipanggil ke rumah ambil duit. Tidak ada yang tadinya promo rupiah kan 1,8 kan katanya mahal gitu ya, tapi 20 juta ada loh duitnya. Dari situlah yang tadinya 3 paket sehari, minimal pulang aku ke Batam minimal 10-15 paket sehari. Wow, baru dari si pulau itu doang